Semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berdakwah, banyak sekali kisah yang menarik untuk kita dengarkan dan ambil pelajarannya. Salah satunya adalah sebuah kisah pohon kurma yang menangis pada hari Jumat. Apabila Rasulullah khutbah, beliau biasa berdiri di bawah pohon kurma. Ketika sebuah mimbar disediakan untuk beliau, kami mendengar pohon kurma itu menangis, seperti tangisan unta betina yang hamil, maka beliau turun dari mimbar dan mengelus pohon tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Kisah pohon kurma menangis pada hari Jumat. Kisah ini dapat diawali dengan menengok kembali tugas dan pekerjaan Rasulullah sesudah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Pekerjaan pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesampainya di Madinah adalah membangun masjid. Masjid itu diberi nama Masjid Nabawi yang didirikan tepat di mana unta Rasulullah berhenti. Tanah tempat unta itu berhenti adalah miliki anak yatim bersaudara. Selanjutnya, diketahui bahwa tanah yang telah dibeli tersebut berbentuk seperti bujur sangkar dengan luas hanya sekitar 1060 meter persegi. Masjid yang didirikan pada awal masa itu pun sangat sederhana, hanya berupa tanah lapang yang dikelilingi tembok tanah liat menyerupai lingkaran. Saat masjid ini sudah beroperasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali melakukan dakwah dengan berdiri menghadap ke arah jamaah. Beliau berdiri di bagian masjid paling depan dengan bersandar pada satu batang pohon kurma di bagian kanan yang sekarang kita kenal sebagai mihrab Nabi. Ketika jumlah jemaah semakin bertambah banyak, orang-orang berdesakan memenuhi masjid. Mereka yang duduk di barisan belakang atau paling jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melihat wajah beliau. Para sahabat saat itu juga kasihan melihat Rasulullah yang kelelahan jika berdiri terlalu lama saat berdakwah. Sebagian sahabat ada yang mengusulkan untuk membuat mimbar khusus bagi Rasulullah. Di atas mimbar itu, Rasulullah akan dapat sesekali duduk beristirahat atau bahkan menyampaikan khutbahnya sambil duduk. Di samping itu pula, para sahabat yang berada di posisi paling belakang tetap bisa menyaksikan wajah Rasulullah. Nabi Muhammad kemudian menyetujuinya. Pada suatu hari Jumat ketika mimbar yang dibuat khusus untuk Rasulullah selesai, beliau keluar dari pintu kamarnya. Beliau berjalan menuju mimbar dengan melewati sebuah pohon kurma itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar untuk berkhutbah, seketika para sahabat yang hadir di masjid itu mendengar bunyi rintihan memelas seperti menangis. Bahkan, debu-debu dari tembok masjid itu berguguran. Suara tangisan itu terdengar semakin lama semakin kencang. Para sahabat yang mencari sumber suara tangisan itu merasa semakin kebingungan. Rasulullah kemudian turun dari mimbar dan mendekati pohon kurma yang sering beliau gunakan sebagai sandaran. Beliau meletakkan tangannya yang mulia pada batang pohon kurma itu kemudian mengusap dan memeluknya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlahan-perlahan suara tangisan tersedu-sedu itu perlahan mereda. Belum terjawab rasa penasaran dalam diri para sahabat yang hadir, Rasulullah pun mengajak berbicara kepada pohon kurma itu. Rasulullah berkata, "Maukah kamu aku pindahkan ke kebun kamu semula, berbuah dan memberikan makanan kepada kaum mukminin, atau aku pindahkan kamu ke surga? Setiap akar kamu menjadi minuman dari minuman-minuman di surga, lalu para penghuni surga menikmati buah kurmamu." Pohon kurma tanpa keraguan memilih pilihan yang kedua. Kemudian Rasulullah bersabda, "Af'al insyaallah, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, jika tidak aku tenangkan dia, niscaya dia akan terus merintih hingga hari kiamat karena kerinduannya kepadaku." Diceritakan bahwa Rasulullah pernah terlihat berbicara dengan sebatang pohon kurma. Kemudian, wanita dari Anshor berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku memiliki anak seorang tukang kayu. Bolehkah aku menyuruhnya membuatkan mimbar untuk engkau dari pohon itu untuk berkhutbah?" Rasulullah menjawab, "Ya, boleh." Maka si tukang kayu membuatkan beliau mimbar dari pohon kurma tersebut. Pada suatu Jumat, Rasulullah sudah mulai berkhutbah di atas mimbar.
Bukan lagi di atas potongan pohon kurma seperti pada masa awal pendirian masjid. Tiba-tiba batang kurma yang dijadikan mimbar itu menangis seperti tangis seorang bayi. Rasulullah berkata, batang pohon ini menangis karena merasa telah dilupakan. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, batang kurma tersebut berteriak seperti teriakan seorang bayi. Rasulullah lalu turun dari mimbar itu dan memeluknya, sementara mimbar dari pohon kurma itu terus menangis. Menurut Syekh Abu Bakar, pohon kurma tersebut menangis karena mendengar zikir Rasulullah dan sedih karena berpisah dengan beliau yang selalu berkhutbah di atasnya. Padahal pohon kurma tersebut merupakan benda mati yang tak memiliki roh dan akal. Hal ini, kata Syekh Abu Bakar, menjadi tanda dan bukti yang menunjukkan kenabian Muhammad dan kebenaran risalahnya. Dan hal ini juga merupakan mukjizat besar yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits tentang kisah pohon kurma yang menangis tersebut menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang memberi nalar pada benda mati, bak seekor hewan bahkan seperti seekor hewan yang mulia. Wallahu alam. Demikian sepenggal mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah, yaitu tentang pohon kurma yang selalu ingin bertemu Rasulullah. Semoga kita senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan dan terus berusaha menjadi yang lebih baik dari hari kemarin. Tak lupa pula, semoga kita dikumpulkan di surganya Allah bersama umat Islam yang lain. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.